Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 84. Menguak masa lalu. Siang ini, Caca dan Naila sedang menikmati makan siang bersama di salah satu restoran yang pernah mereka datangi dulu bersama Jenar. Jangan tanyakan di mana dan kemana Hana, karena ia sedang menikmati waktunya bersama sang kekasih tercintanya. Ngomong-ngomong pacar, gue penasaran lo minggu kemarin pergi kemana? Tanya Caca penuh selidik, membuat Naila menelan salivanya begitu susah. Kemana? Maksud lo apaan sih, Cah? Jawab Naila terbata dan memandang arah lain. Si Caca punya indera keenam, apa gimana sih? Perasaan, nih anak selalu aja tahu semuanya. Lebih dulu di antara yang lain. Gumam Naila dalam hati. Halah, gak usah ngeles deh. Gak usah pura-pura polos loh, kata Caca mencibir. Gue lihat lo keluar dari hotel famous sama laki-laki. Bukan cowok ya, tapi laki-laki, tekan Caca. Aku gak ngerti beneran deh, Cah, maksud kamu. Naila masih berusaha berkilah dengan tuduhan Caca. Oh, gak ngerti ya? Oke deh, nanti gue minta bantuan Jenar supaya dia mau menyuruh lakinya buat ngeliat CCTV itu hotel. Kalau nggak salah, tuh hotel kayaknya mau ngebangun kerjasama dengan lakinya Jenar. Jadi, sepertinya tidak sulit. Jelas Caca sambil tersenyum semik. Caca! Pekik Naila kesal, membuat Caca terkekeh. Hai, selamat siang. Ucap seorang pria tampan menyapa dua gadis yang sedang berbincang, sambil tertawa bercanda itu. Lo bukannya waktu itu datang-datang dan ngerusak acara makan kita ya? Kata Caca to the point, tanpa basa-basi. Dan sekarang, lo mau ngerusak acara makan kita lagi? Sambungnya. Oh, tidak. Saya minta maaf bila saya pernah mengganggu waktu kalian. Ucap Fahmi tulus. Saya hanya ingin menanyakan perihal teman kalian. Kemana dia? Mengapa tidak ikut dengan kalian? Tanya Fahmi, membuat kening Naila dan Caca berkerut. Jenar, ucap Fahmi lagi, saat ia melihat ekspresi wajah kedua gadis di depannya seperti bingung. Oh, Jenar hari ini nggak ikut, karena dia mau periksa kandungan sama suaminya. Jawab Naila santai. Jadi benar JJ sudah menikah. Gumam Fahmi sekali lagi dengan raut wajah sendunya. Bolehkah saya meminta alamat JJ? Tanyanya lagi. Lo siapanya Jenar sih? Kata Caca ketus. Jangan macem-macem ya. Jangan harap lo bisa jadi pebinor dalam rumah tangga Jenar, kata Caca mengancam. Tidak, kalian tidak perlu khawatir. Saya hanya ingin tahu alamatnya saja, kata Fahmi sopan. Saya janji tidak akan mengganggu mereka, sambungnya. Naila dan Caca saling berpandangan. Mereka bingung harus memberikan alamat Jenar
atau tidak. Sore hari, Fahmi mendatangi kantor Pranata Group. Ia akan kembali membahas masalah kerjasama yang beberapa bulan lalu mereka rencanakan, dan akan dimulai pembangunannya bulan depan. Fahmi tidak menyangka bahwa JJ kecilnya ternyata selama ini berada di dekatnya, dan bahkan suaminya adalah rekan kerjanya sendiri. Bos, ada Tuan Sebastian dari JF Group, ucap Arlan memberi tahu Arya yang saat ini sedang memeriksa beberapa berkas di mejanya. Suruh masuk aja, kita bahas di sini saja, kata Arya tanpa mengalihkan pandangan matanya pada berkas-berkas di depannya. Selamat siang Tuan Arya, sapa Fahmi saat ia memasuki ruang kerja Arya. Fahmi bisa melihat foto pernikahan Arya dan Jenner yang terpampang jelas di atas kursi yang diduduki oleh Arya, dan juga di meja kerja Arya. Oh, selamat siang Tuan Sebastian. Silahkan duduk. Arya mempersilahkan Fahmi untuk duduk di sofa yang tak jauh dari mejanya. Arya mulai meninggalkan pekerjaannya dan beralih membahas pekerjaan lainnya bersama Fahmi. Sekitar 1 jam, mereka fokus membahas masalah pembangunan proyek yang akan dimulai bulan depan. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan cepat, bersamaan dengan suara merdu sang istri yang selalu merdu di telinga Arya. Mas Arya, pekik Jenner sesaat. Lalu ia segera menutup mulutnya dengan telapak tangannya, kala ia melihat bahwa Arya ada tamu. Ups, maaf, liris Jenner tidak enak. Namun Arya segera menghampirinya dan memeluknya serta mencium keningnya. JJ, gumam Fahmi lirih saat melihat kemesraan Jenner dan Arya. Oh, maaf, Tuan Sebastian, perkenalkan, ini istri saya, ujar Arya memperkenalkan Jenner kepada Fahmi. Namun mereka malah saling berdiam. Kakak sangat merindukanmu, J, gumam Fahmi dalam hati. Kakak, lirih Jenner pelan, namun masih bisa didengar oleh Arya, hingga membuat Arya mengernyitkan dahinya. Sayang, ucap Arya pelan, membuat Jenner langsung menatap mata suaminya yang seolah meminta penjelasan. Apa kabar, J? Ucap Fahmi lebih dulu dan mengulurkan tangannya kepada Jenner. Apakah Anda mengenal istri saya, Tuan Sebastian? Tanya Arya bingung. Iya, saya sangat mengenal istri Anda, Tuan. Sangat, jawab Fahmi sendu. JJ, maafin kakak, sambungnya, membuat Arya semakin bingung. Bisa tolong jelaskan, ada apa ini sebenarnya? Kata Arya dingin dan tajam, menatap istri dan juga rekan bisnisnya itu. Jenner mengepalkan tangannya dengan kuat. Ia masih sangat kecewa dengan Fahmi, dan juga ia bingung harus menjelaskan bagaimana dengan Arya. J, panggil Fahmi lagi, sambil berjalan mendekat ke arah Jenner. Namun Jenner langsung memundurkan langkahnya untuk menghindari Fahmi. JJ, maafin kakak,
Ucap Fahmi lagi, masih dengan terus memajukan langkahnya. Cukup, peki Arya kencang, yang mulai jengah dengan dua orang di depannya, yang tidak mau buka suara. Ah, peki Jenar dengan memegang perutnya yang tiba-tiba terasa kram, akibat ketegangannya, membuat Arya dan Fahmi sama-sama terkejut. Sayang, JJ, teriak Fahmi dan Arya bersamaan. Arya segera merengkuh tubuh Jenar dan membawanya duduk di sofa, agar Jenar lebih rileks. Sayang, jangan nakal ya nak, ucap Arya sambil mengelus perut Jenar. Membuat Jenar semakin meringis, karena Twin J yang terus menendang, membuat Jenar merasa ngilu. Fahmi hanya menghela nafasnya pelan, melihat Jenar dan Arya seperti itu. J, ini alamat kakak yang baru. Ayah sangat ingin bertemu denganmu. Ada banyak hal yang harus kamu dengar dari ayah. Kumohon, ucap Fahmi sembari meletakkan kartu namanya di meja. Tuan Arya, saya permisi, ucapnya lagi. Lalu segera pergi dari ruangan yang membuat dadanya terasa sesak. Seperginya Fahmi dari ruangan itu, Arya langsung menggendong Jenar ke dalam kamarnya. Arya merebahkan Jenar dengan perlahan. Lalu, ia duduk di samping Jenar dengan bertumpu pada lututnya. Sayang, tidakkah kamu akan menjelaskan sesuatu padaku? Tanya Arya selembut mungkin agar Jenar tidak merasa tertekan. Dia kakak Jenar, Mas. Ucap Jenar lirih sambil menundukkan kepalanya. Tanpa sadar, ia meneteskan air mata. Kakak, kata Arya, mengernyitkan dahinya. Dan Jenar mengangguk mengiyakan. Bukankah saudara kamu hanya dua perempuan itu? Kata Arya lagi. Karena setaunya saudara Jenar hanya Kesha dan Kanza. Kakak, ucap Jenar lirih, lalu menangis terisak, membuat Arya semakin bingung. Hei, tenang sayang, tenang, jangan seperti ini. Kasihan Twin J, kata Arya berusaha menenangkan Jenar. Ceritakan perlahan, oke? Sambungnya. Dia kakakku, Mas. Tapi dia jahat. Ucap Jenar menangis sesenggukan di pelukan Arya. Jenar pun akhirnya menceritakan semuanya kepada Arya, tanpa ada yang ia tutupi sedikit pun. Jenar tidak ingin Arya salah paham, nantinya bila ia hanya menceritakan sepotong-potong, seperti ucapannya tempo hari. Dan Arya hanya diam mendengarkan cerita Jenar. Ia kini mengerti bahwa nama JF Group adalah nama gabungan antara Jenar dan juga Fahmi. Berarti JF Resto dan Cafe itu adalah desain Jenar. Gumam Arya dalam hati. Dan gadis kecil yang dimaksud Sebastian waktu itu adalah istriku. Bersambung.